Ya, kalau kita hanya mengacu pada PAD, mengacu pada Mmm, APBD, ya kecil, Pak. mhm, Karena di Kota Pekalongan ini kan hanya 1,06 kalau tidak salah, ya 06 T, dan itu sebagian besar untuk gaji, untuk ya selebihnya macam-macam untuk infrastruktur hanya kecil. Kalau hanya mengandalkan itu, ya ya hampir nggak bisa berbuat ya apa-apa. Tapi Pekalongan ini punya potensi besar. Di ya samping masyarakatnya juga masyarakat yang banyak UMKM, kemudian juga sebagai kota destinasi, mmm, juga menjadi kota penyangga. Sekarang di Batang ada KITB yang mmm, punya infrastruktur, lengkap, ini kan Kota Pekalongan, Batang belum punya, ya. sehingga ini menjadi nilai plus bagi Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyongsong Pilkada serentak 2024 dengan menampilkan para tokoh yang diperkirakan akan maju sebagai calon di dalam pilkada baik kabupaten maupun kota. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Muhtarom. Beliau saat ini adalah Ketua PCNU, Pengurus Cabang NU Kota Pekalongan. Apa kabar Pak Muhtarom? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Ya, Pak Muhtarom menyelesaikan S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kemudian berbisnis sebagai pengusaha batik dengan brand batik Faro yang cukup sukses. Kemudian aktif berkhidmat di Nahdlatul Ulama, saat ini menjadi Ketua PCNU Kota Pekalongan sejak 2017 sampai 2028. Nah, supaya lebih lengkap, Pak Muhtarom mungkin bisa bercerita perjalanannya, baik ketika sekolah, kemudian bisnis, sampai menjadi Ketua PCNU Kota Pekalongan saat ini. Silakan, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya eh, dilahirkan di Klaten, Pak. Oh, Jadi saya kecil sekolah di Klaten, tepatnya di Tulung. Kemudian juga mesantren di Kopongan sampai saya lulus aliyah di sana di Al Mansur Kopongan Klaten. Eh, apa Pondoknya almarhum Mbah Kiai Salman Dahlawi. Nah, kemudian saya ke Jogja di IAIN dan mesantren juga di Pondok Pesantren Wahid Hasyim di Mbah hmm, Kiai Abdul Hadi almarhum. Eh, Kemudian ya saya kenal istri saya dulu, pacar saya di ya, Jogja, dan kemudian eh, saya tinggal di Pekalongan walaupun sebenarnya ya wirawiri, karena ya, eh, apa
kami ini, saya dan istri itu sama-sama anak tunggal, jadi tahu diri, Klaten, Jogja, Pekalongan. Nah, walaupun lebih banyak tinggalnya di Pekalongan. Sampai sekarang juga tinggal di Pekalongan. Jadi itu perjalanan singkat saya, kemudian di Pekalongan, karena di Pekalongan ya maka saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan Pekalongan, di mana keluarga juga punya usaha batik. Kemudian sebenarnya walaupun dulu juga saya berusaha atau belajar berwira swasta itu memang sejak kuliah sebenarnya. Ya. Jadi ketika kemudian di Pekalongan, ya tinggal tinggal menyesuaikan saja dengan lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga juga keluarga yang punya usaha batik. Kemudian juga karena istri saya juga punya background farmasi, saya kemudian juga berusaha untuk berwira swasta di bidang itu juga. Kemudian karena di Jogja saat itu juga saya aktivitas saya baik di kampus maupun di pesantren, di kampus juga di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian ketika di pesantren saya dipercaya untuk menjadi, kalau di pondok itu ada namanya lurah pondok. Jadi saya dulu sebagai lurah pondok. Jadi aktivitas itu sudah dimulai bahkan sejak kecil sebenarnya. Sejak saya masih di bangku sanawiyah, sudah ya kenal dengan dunia pergerakan. Karena keluarga juga ada background organisasi juga. Kemudian ketika di Pekalongan, sebenarnya saya awal kali di Pekalongan ini mau fokus cari duit. Ternyata lama-lama konangan juga, akhirnya saya kemudian diminta untuk khidmah di NU. Saat itu juga mulai dari ranting. Nah, mulai dari 2007 saya diminta untuk aktif di kepengurusan cabang di PCNU Kota Pekalongan. Saat itu saya menjadi wakil sekretaris. Itu awal mula saya beraktivitas di PCNU. Ya, berlanjut hingga sekarang, Pak Bambang. Jadi itu cerita singkatnya seperti itulah. Iya, baik. Sebelum berlanjut, lahir di Klaten, tapi bisa disebutkan apa tanggal lahirnya supaya orang tahu sebenarnya usia Pak Muhtarom itu berapa. Sudah tua Pak Bambang. Saya lahir tahun jadi lahir tepatnya pada 18 Juli 1973. Jadi kalau sekarang ya berapa? 51 tahun. Lahir di Semarang, 1 Maret 1978. Yoyok Sukawi merupakan CEO dari PSIS Semarang dan juga anggota DPR RI periode 2019-2024. Dengan misi ingin mengembalikan prioritas pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur ke titahnya agar masyarakat sejahtera. Yoyok Sukawi akan maju sebagai calon wali kota Semarang periode 2024 hingga 2029. Semarang maju. Koalisi Semarang maju. Yoyok Sukawi. Nah, kemudian menjadi ketua PCNU sejak 2017 dan nanti masih akan
berlangsung sampai 2028. Jadi yang sudah dilalui juga cukup panjang, yang akan dijalani juga masih panjang. Nah, mungkin bisa diceritakan apa saja yang sudah dilakukan ketika memimpin PCNU di Kota Pekalongan. Ya, saya karena saat itu orang baru, dari mulai wakil sekretaris sampai kemudian ketua, tahun 2017 akhir ya, gitu, sampai sekarang ini. Ya, apa yang saya lakukan sebenarnya ya melanjutkan apa yang sudah disusun oleh para pendahulu saya. Ya, Kemudian saya lanjutkan dan ada inovasi di sana sinilah. ya, Yang pertama tentu saya menganggap saat itu bahwa di Kota Pekalongan ini masih agak demam kembali menggunakan atau dalam hal ini ber-NO saat itu karena sisa-sisa faktor politik 98 itu masih ya, sangat ya, terasa saat itu. ya, Saya pelan-pelan untuk kembali merajut itu dengan menyatukan pemahaman, khususnya terkait dengan pemahaman keagamaan yang bagi kami ini adalah pemahaman agama yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah, dengan satu pemahaman. Karena di kami ini orang memahami NU itu macam-macam, banyak versi lah. Nah, ya, maka yang pertama, program pertama saya saat itu adalah menyamakan persepsi terkait dengan mengapa harus ber-NU. Itu yang pertama. Kemudian itu kami lakukan dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Yang kedua, kaderisasi. Menjalankan kaderisasi yang masif, mulai dari NU hingga ke badan otonom. Yang ketiga adalah membenahi sektor pendidikan di NU. ya, Sampai akhirnya kami juga membangun sekolah, mulai dari KB, jadi prasekolah, KB, TK, dan SD Islam Nusantara di bawah Yayasan Islam Nusantara. Ini dari sisi pendidikan. Supaya tujuannya sih sebenarnya supaya anak-anak atau generasi mendatang ini berislam dengan membumi ya, dengan karakter kenusantaraannya lah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga dalam bidang lain seperti ekonomi, pemberdayaan ekonomi bagi warga dan kader NU, kemudian juga dari sisi kesehatan, pendampingan warga, khususnya pendampingan warga dalam hal pelayanan kesehatan, juga lingkungan. Kami dulu bergerak melalui namanya NU Peduli Lingkungan. ya, Jadi Pekalongan ini kan memang antik karena warganya itu mayoritas pembatik. Jadi kalau ada sungai yang hitam itu mereka malah senang. Kenapa? Karena dianggap bahwa nek kali ini budak ya wetenge wareg gitu. Berarti ada pekerjaan. Nah, ini yang dulu konsen kami di lingkungan, termasuk di wilayah-wilayah yang terdampak rob juga. luar biasa. Saya termasuk orang yang mengamati persiapan pilkada di beberapa daerah Jawa Tengah, termasuk Kota Pekalongan. Nah, saya melihat pergerakan pencalonannya itu agak lamban ini di Kota Pekalongan. Nah, tapi tiba-tiba Pak Mutarom dipersiapkan untuk menjadi calon wali kota. Mungkin bisa bercerita asal mulanya seperti apa? Jadi begini, kalau masalah pencalonan ini sebenarnya bukan kehendak pribadi saya, karena saya itu kira-kira 2 kali pilkada kemarin nama saya sudah sering sekali disebut. Bahkan yang periode kemarin 2019, kalau saya menyatakan iya, maka saya ya sudah apakah itu wakil wali kota atau wali kota. Tapi memang karena saya merasa passion saya tidak di situ. Sehingga saya masih punya alasan ketika itu.
Nah, yang sekarang ini ya partai khususnya saat itu PKB minta ke PJNU untuk mengirim nama untuk diproses di PKB. Kemudian dari para kiai eh, rapat di internal NU dan menugaskan ketua, dalam hal ini saya, menugaskan ketua untuk turun gelanggang di ajang pilkada. Jadi setengah makso nih, Pak. Kemudian karena memang alasan-alasan yang disampaikan oleh para beliau, hingga kemudian saya nggak bisa berkelit lagi, ya saya terima dengan segala konsekuensinya. Akhirnya saya terima dan bismillah saya berikhtiar menuju pada pilkada ini. Ya, untuk Kota Pekalongan memang pengaruh Jamiah Nahdliyin ini cukup potensial lah, karena kalau tidak salah wakil wali kota sebelumnya kan juga dari NU dan mungkin sebelumnya lagi juga. Nah, seberapa solid, seberapa yang dilakukan oleh jaringan NU ini menurut Pak Muhtarom dalam mendukung kompetisi Pilwakot. Oke, jadi kami pernah melakukan survei, walaupun survei ini sebenarnya survei kecil-kecilan tahun 2016-2017 saat itu. Warga Pekalongan yang mengidentifikasi diri sebagai warga NU itu kurang lebih ada hampir 80%, 79, saya agak lupa, 6 kalau nggak salah. Hampir 80% itu mengidentifikasi diri sebagai orang NU. Nah, kemudian ketika ada tugas dari para kiai kepada saya cek ke lapangan. Sebelum itu NU mensosialisasikan karena di NU itu kan secara organisasi tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh secara organisasi tidak boleh melakukan langkah-langkah politik layaknya partai. Nah, namun NU kan juga tidak pernah berhenti atau tidak pernah tidak berpolitik. NU mensosialisasikan keputusannya, kenapa sih harus ketua yang diterjunkan dalam hal ini, kenapa ketua dilepas untuk terjun di kontestasi pilkada. Ini kami sosialisasikan melalui struktur NU dari cabang, MBC sampai ranting, anak ranting, juga ke Banom-Banom. Ternyata survei dan dari hasil kami sosialisasi itu, dorongan justru semakin kuat. Dorongannya semakin kuat. Maka kemudian proses ini berlanjut pada proses-proses politik di partai. Nah, proses politik di partai melalui PKB. Jadi sampai hari ini mereka tidak disuruh, mereka ya pasang banner sendiri, urunan sendiri, bikin kaos sendiri, bahkan juga mereka hampir tiap hari ada kegiatan yang bentuknya itu sosialisasi, karena memang kalau di NU tidak boleh ada kampanye. Ini sosialisasi dari mengapa harus menurunkan ketua dalam kontestasi pilkada. Sampai hari ini terus berjalan. Dan ini yang kemudian menjadi semangat bagi kami untuk terus berusaha
bagaimana supaya kami nanti bisa berlayar di kontestasi pilkada ini. Oke, baik. Untuk menjadi kontestan memerlukan dukungan. Nah, selain PKB, partai-partai apa saja yang memberikan komitmen untuk mendukung? Yang sudah jelas keluar rekomnya itu PKB dan PAN. Yang lain, ada yang lain, setidaknya itu 2 partai lain itu sedang berproses. Jadi kalau tiket sudah didapat lah, kalau tiket untuk berangkat sudah didapat. Haji Harno SE merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Rembang. Dengan tekad menata dan mengajak semua ASN untuk bekerja secara profesional untuk memajukan Rembang. Haji Harno SE siap maju sebagai calon Bupati Rembang periode 2024 hingga 2029. Oke. Dan kalau tidak salah, wakil juga sudah ditentukan, yaitu Pak Mustafa kalau tidak salah. Nah, mungkin bisa bercerita, ini yang memilih Pak Muhtarom atau koalisi partainya yang menentukan? Jadi setelah proses politik di PKB saat itu kan ada komunikasi-komunikasi politik dengan partai-partai. Saya diajak. Ketika saya diajak, kemudian pas waktu ke PAN itu ketemu dengan Pak Mustafa, maka kemudian ini salah satu pilihan saat itu. Walaupun ada banyak pilihan sebenarnya. Jadi banyak pilihan itu ternyata yang paling serius ini Pak Mustafa. Yang paling serius dalam hal ini, yang pertama kali justru memperoleh surat tugas saat itu dari DPP-nya itu Pak Mustafa. Nah, saya dan teman-teman menghargai ini. Lagi pula Pak Mustafa ini menjadi representasi dari Ormas Muhammadiyah. Nah, sehingga ini akan menarik ketika NU dan Muhammadiyah bersatu dalam koalisi keumatan lah, kira-kira seperti itu. Di samping juga pengalaman beliau sudah 3 kali menjabat di Dewan. Itu kira-kira Pak. Pekalongan memang potensi Muhammadiyahnya juga cukup kuat. Ya. Baik. Nah, sekarang apa kalau orang biasa menyebut visi misi cita-cita program yang akan diperjuangkan dalam pilkada untuk mendapat dukungan dari warga Kota Pekalongan? Ya, kalau kemarin tagline kami itu kan untuk Pekalongan lebih baik. Jadi itu tagline-nya ya. Kalau kemarin itu untuk Pekalongan lebih baik. Tapi kalau visi misi ini ya kurang lebihnya sama lah, menuju Pekalongan yang lebih baik, kemudian sejahtera dan religius. Itu visinya. Ya misinya nanti kan kami akan melakukan banyak hal. Jadi dalam hal ini adalah visi kami dengan nanti misi-misi yang akan kami lakukan ini poin-poinnya banyak Pak. Jadi ada infrastruktur, ada keagamaan, ada pendidikan, ada kebencanaan dan lain sebagainya lah. Ada banyak. Baik. Apapun yang akan dilakukan, ujung-ujungnya pasti kan potensi pendapatan atau situasi ekonomi yang membaik yang baru bisa melakukan apa saja. Nah, mungkin karena berpengalaman sebagai pebisnis, pengusaha untuk Kota Pekalongan itu apa yang bisa lebih ditingkatkan, dikembangkan potensi ekonominya? Ya, kalau kita hanya mengacu pada PAD, mengacu pada APBD, ya kecil Pak.
Karena di Kota Pekalongan ini kan hanya 1,06 kalau tidak salah. Ya. 0,6 T. Dan itu sebagian besar untuk gaji, untuk Ya. selebihnya macam-macam untuk infrastruktur hanya kecil. Kalau hanya mengandalkan itu, ya hampir nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Pekalongan ini punya potensi besar. Di samping masyarakatnya juga masyarakat yang banyak UMKM, kemudian juga sebagai kota destinasi, juga menjadi kota penyangga. Sekarang di Batang ada KITB yang punya infrastruktur lengkap. Ini kan Kota Pekalongan, Batang belum punya, sehingga ini menjadi nilai plus bagi Kota Pekalongan. Di samping potensi-potensi wisata, potensi di perikanan dan kelautan, kemudian juga potensi-potensi di bidang ekonomi kreatif, itu masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Jadi peluang-peluang untuk menggerakkan ekonomi di Kota Pekalongan ini masih punya peluang yang sangat besar. Walaupun juga butuh ini kreativitas, butuh inovasi, juga dukungan dari para pihak. Sekali lagi kalau hanya mengandalkan APBD, ya hampir tidak bisa berbuat apa-apa lah. Gitu. Ya, baik. Nah, terakhir Pak Muhtarom, ini faktanya nanti di dalam pilkada yang akan dihadapi adalah incumbent, karena incumbent ini kan akan potensial untuk maju lagi. Biasanya incumbent punya banyak fasilitas, punya banyak pengalaman. Nah, apa yang menjadi pemikiran Pak Muhtarom dan tim untuk memenangkan Pilkada Pekalongan ini? Ya, tentu ini bukan sesuatu yang mudah, karena incumbent itu punya segalanya lah, punya segalanya. Apalagi koalisinya juga dengan mantan ketua DPRD yang juga istri dari dulu mantan wali kota almarhum. Jadi orang Pekalongan atau masyarakat Pekalongan itu ketika mereka ini berkoalisi menganggap bahwa pilkada sudah selesai. Seperti itu. Namun justru ini yang menjadi penyemangat kami bahwa kalau ingin Pekalongan ini berubah yang lebih baik, maka harus dicari langkah-langkah yang komprehensif, bagaimana supaya ada kesempatan di mana kita bisa maju dalam kontestasi dan akan kita tunjukkan. Tentu kami sudah punya perhitungan yang matang, bagaimana menghadapi incumbent dengan kalau ibaratnya perang itu pasukan infanterinya komplit, amunisinya penuh, kan gitu. Kami tidak kalau dalam istilah perang diumpamakan tidak ingin mati konyol lah. Iya. Tentu kami punya strategi, tapi strategi kan nggak perlu disampaikan lah. Oh iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Muhtarom, Ketua PCNU Kota Pekalongan yang sedang mempersiapkan diri untuk mencalonkan dalam Pilkada Kota Pekalongan sebagai wali kota
Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kalau berhasil benar-benar bermanfaat untuk Amin. warga Kota Pekalongan seluruhnya. Amin. Sekali lagi terima kasih, Oke. sukses. Wassalamualaikum Matur nuwun. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam Matur nuwun, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Nggih. matur nuwun Pak Bambang.